Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat yang berbahagia, bertemu dengan saya Dr. Haji Muhammad Wahid dari Rumah Sehat MG Amarasaki Jombang. Simak terus saluran ini untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat. Pertemuan kali ini kita akan bahas tips-tips sehat paripurna dan tanpa batas. Sahabat sehat, kali ini saya akan bahas satu penyelesaian suatu kasus, yaitu kasus kencing manis atau diabetes mellitus. Tema kita adalah cara nikmat sembuh diabetes. Sahabat sehat, kencing manis atau diabetes mellitus adalah gangguan metabolik kronis yang ditandai dengan kadar gula atau glukosa darah yang tinggi. Diabetes atau kencing manis terjadi karena dua hal. Yang pertama, sel beta pankreas tidak mampu memproduksi hormon insulin sehingga gula di dalam darah tidak bisa masuk ke dalam sel. Akibatnya, gula darah menjadi tinggi. Bila pankreas tidak lagi bisa dirangsang untuk memproduksi insulin, maka penanganannya mutlak diberikan injeksi hormon insulin sepanjang hidupnya. Dan inilah yang disebut dengan diabetes mellitus tipe 1. Yang kedua, kencing manis itu terjadi bila sel tubuh tidak dapat menggunakan hormon insulin secara efektif. Hal ini terjadi karena penurunan sensitivitas reseptor insulin yang ada di permukaan dinding sel. Diabetes semacam ini masih bisa dikelola dengan memberi obat-obat yang merangsang kerja pankreas. Dan inilah yang disebut dengan diabetes mellitus tipe 2. Sahabat sehat, bagaimana tanda-tanda atau gejala diabetes? Gejala umum yang sering muncul terutama pada diabetes tipe 2 adalah 1. Sering buang air kecil atau disebut dengan poliuria. Sering haus sehingga sering minum disebut dengan polidipsia. Yang ketiga, sering lapar sehingga dia sering makan yang disebut dengan polifagia. Yang keempat, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Nah, 1 sampai ke 4 ini kita singkat dengan P3PB. P pertama adalah poliuri, P kedua adalah polidipsi, P ketiga adalah polifagia, berikutnya PB adalah penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Yang kelima, mudah lelah. Jadi gampang lelah, tidak bisa semangat beraktivitas. Yang keenam, pandangan mata kabur. Yang ketujuh, apabila ada luka maka tidak mudah sembuhnya. Yang kedelapan, infeksi pada orang itu sering berulang. Misalnya infeksi saluran kencing, kena jamur dan sebagainya. Yang kesembilan, ada rasa kesemutan atau bahkan mati rasa atau kebas di tangan dan di kaki. Yang kesepuluh, kulitnya kering dan gatal-gatal. Sahabat sehat, mekanisme terjadinya diabetes adalah sebagai berikut ya. Saya akan bahas secara mundur ke belakang. Tanda utama bahwa seseorang terkena penyakit kencing manis adalah kadar gula darah yang tinggi. Kadar gula darah tinggi disebabkan oleh tidak terbukanya pintu gula di dinding sel, sehingga nggak bisa masuk ya. Pintu gula di dinding sel tidak terbuka karena tidak ada perintah dari inti sel untuk membuka.
Tidak adanya perintah dari inti sel kepada pintu gula di dinding sel karena tidak ada kabar dari reseptor insulin bahwa ada hormon insulin yang menempel pada reseptor tersebut. Nah, sahabat sehat, sebenarnya bukan tidak ada hormon insulin yang menempel, tetapi reseptor itu tidak sensitif atau budek ya. Karena apa? Karena tertutup oleh plak. Makin tebal lapisan plak yang menempel, makin tidak sensitif, makin budek dia. Makin tidak sensitif reseptor itu, maka makin banyak hormon insulin yang dibutuhkan untuk bekerja pada reseptor itu. Sehingga pankreas ditekan untuk memproduksi hormon insulin lebih banyak dalam keadaan bahan baku yang minim. Ya. Selanjutnya pankreas akan kelelahan dan akhirnya dia tidak mampu lagi untuk membuat hormon insulin. Dalam kondisi hormon insulin turun akan diikuti kadar gula darah yang meningkat tinggi. Dan inilah yang disebut dengan kencing manis atau diabetes mellitus tipe 2. Perlu diingat di sini bahwa walaupun gula darah tinggi itu hanya di darah bukan di dalam sel. Bahkan sel bisa sangat kekurangan sehingga energi akan diambil dari lemak yang bisa saja tidak menguntungkan. Nah, plak menumpuk yang mengotori reseptor insulin disebabkan oleh tingginya kadar kolesterol dan lemak darah. Sahabat sehat, dari sini kita paham bahwa penyakit diabetes munculnya biasanya dibarengi dengan munculnya penyakit stroke, penyakit jantung koroner, penyakit tekanan darah tinggi, dan penyakit-penyakit degeneratif yang lain. Bisa mendahului, bisa barengan, atau terjadi setelahnya. Baik, kita kembali ke tema. Sahabat sehat, tingginya lemak dan kolesterol disebabkan oleh pasokan dari makanan yang tinggi, tidak seimbang dengan kebutuhan. Tingginya lemak dan kolesterol juga disebabkan oleh buruknya saluran pencernaan makanan, yaitu terutama lambung dan asam lambung yang sedikit. Asam lambung yang sedikit disebabkan oleh sel produsennya yang lemah dan terganggunya eksistensi asam lambung itu oleh obat penetral asam lambung dan juga oleh pengganggu pengeluarannya. Nah, sahabat sehat, lagi-lagi persoalannya kembali kepada ketersediaan makanan dan kualitas saluran pencernaan makanan. Selanjutnya, bagaimana cara menangani kasus kencing manis seperti ini? Kita kembali kepada 8 langkah untuk babat dan 8 langkah untuk tanam. Sebagaimana tema sebelumnya bahwa pandangan kita menggunakan 8 langkah babat dan tanam. Mari kita ingat lagi. Babat atau detoksifikasi, dia bertujuan untuk menghilangkan hal buruk atau bahan-bahan yang bersifat meracuni tubuh. 8 langkah itu adalah: 1. Minum air cukup, yaitu 2 liter per hari. Air membantu ginjal membuang racun melalui urin. Pahamilah bahwa media untuk semua reaksi-reaksi biokimia dalam tubuh kita adalah air. Bila pasokan air minim atau minumnya sedikit, maka ginjal akan mengurangi air urin, sehingga proses pengeluaran racun melalui ginjal juga terhambat. Langkah kedua dari 8 langkah babat itu adalah memperbanyak konsumsi serat. Serat dari buah,
dari sayur dan biji-bijian, membantu usus untuk mengikat dan mengeluarkan racun. Serat juga melancarkan buang air besar. Buang air besar, kotorannya, ukurannya menjadi besar, tetapi lunak dan licin, sehingga sekaligus mengurangi risiko terjadinya wazir atau hemoroid. Langkah ketiga dari 8 langkah babat itu adalah mengkonsumsi makanan yang mengandung ikatan kompleks untuk mengikat logam berat yang masuk ke dalam tubuh kita. Ikatan kompleks adalah senyawa yang terjadi oleh percampuran antara zat tanin dalam bunga rosella dengan kolagen dari tulang sapi. Langkah keempat dari 8 langkah babat itu adalah konsumsi makanan yang mengandung antioksidan kadar tinggi untuk mengikat radikal bebas. Bisa berupa vitamin C yang diambil dari bunga rosella. Langkah kelima dari 8 langkah babat itu adalah cukup tidur. Waktu tidur terbaik adalah malam hari. Waktu malam hari, kelenjar pineal di dasar otak mengeluarkan hormon melatonin. Hormon inilah yang membantu otak untuk melakukan detoksifikasi dengan membersihkan sisa-sisa metabolisme sel-sel saraf. Langkah keenam dari 8 langkah babat itu adalah aktivitas fisiknya rutin. Jadi olahraga itu melancarkan sirkulasi darah dan pengeluaran racun lewat keringat. Olahraga itu melatih sel-sel otot bekerja dan mempercepat pembakaran gula dalam sel otot menjadi energi. Aktivitas olahraga rekreatif seperti hubungan seks rutin akan menyedot lemak dan kolesterol untuk dimetabolisme menjadi hormon reproduksi. Langkah ketujuh dari 8 langkah babat itu adalah lakukan puasa secara kontinu, secara rutin. Ini memberi waktu istirahat bagi sistem pencernaan dan meningkatkan proses regenerasi sel. Bila tidak bisa melakukan puasa sebagaimana muslim melaksanakan puasa, setidaknya kurangilah pasokan karbohidrat dan lemak dengan cara berhenti makan sebelum kenyang. Langkah ke-8 dari 8 langkah babat itu adalah tidak berpikir negatif, tidak berpikir yang buruk yang akan menimpa pada diri sendiri, maupun berpikir atau menginginkan terjadinya keburukan pada orang lain. Tapi bersyukurlah dan senantiasa berdoa kepada Zat yang Maha Kuasa untuk kebaikan diri dan orang-orang yang kita cintai. Sahabat sehat, sekarang kita bahas tentang tanam dalam penyembuhan diabetes. Tanam bertujuan menggelontor hal-hal baik, bahan-bahan yang baik untuk tubuh. 8 langkah tanam itu adalah: 1. Makan bervariasi dan banyak lauk. Karena hal ini untuk menyesuaikan tuntutan kebutuhan sel yang juga sangat bervariasi. Banyak lauk itu adalah karena di luar air, penyusun tubuh kita itu 70% adalah protein. Banyak lauk berarti banyak protein. Pada penderita kencing manis, berikan daging yang tidak banyak mengandung lemak, bukan jeroan, apalagi jaringan lemaknya. Berikan daging dari golongan Pisces atau hewan air berbentuk ikan. Hindari hewan air berkolesterol dan lemak tinggi seperti udang, kepiting, rajungan, cumi-cumi, nus, dan kerang-kerangan.
Semua itu dengan prinsip tinggi protein dan rendah lemak serendah-rendahnya. Langkah kedua dari 8 langkah tanam itu adalah memberi makanan yang efisien untuk rekonstruksi atau penyempurnaan kerja lambung dengan melindunginya dengan pati resisten dari tepung pisang. Pemberian pati resisten di sini bertujuan untuk melapisi dinding lambung agar tidak tergerus oleh asam lambung atau agar tidak timbul rasa nyeri saat makan bila dinding lambung ada luka pada penderita MAH. Sehingga makan tetap nikmat walaupun ada sakit MAH. Tujuan upaya ini adalah agar makanan benar-benar dicerna secara sempurna dan diawali dengan kerja efektif dari asam lambung yang utuh dan tidak terganggu eksistensinya di lambung. Langkah ketiga dari 8 langkah tanam itu adalah memberi makanan yang efisien dengan memberi makanan yang sangat dibutuhkan untuk menyusun sel, yaitu tinggi protein yang mudah dicerna, misalnya kolagen rantai pendek atau kolagen tipe 3. Langkah keempat dari 8 langkah tanam itu adalah memberi makanan yang dengan memberi nutrisi yang membantu sistem transportasi tubuh, yaitu darah dan sistem peredaran darah. Darah diberikan asupan protein albumin, misalnya dari ekstrak kutuk, untuk menjaga keseimbangan kekentalan darah, dan memberi sayuran seperti seledri dan daun teh untuk membuka pembuluh darah kapiler. Langkah kelima dari 8 langkah tanam itu adalah memberi makanan efektif, yaitu dengan makanan dengan rasa-rasa makan yang asli bukan sintetik. Berikan jeruk untuk makanan berasa jeruk. Berikan nanas untuk makanan berasa nanas. Berikan daging sapi untuk mendapatkan makanan berasa daging. Dan lain-lain makanan yang asli dan alami. Jangan memakan makanan berperisa. Rasa-rasa yang bukan dari bahan makanan aslinya. Misalnya rasa jeruk, rasa ayam, dan rasa-rasa yang lain. Karena bahan-bahan ini akan menjadi beban bagi tubuh. Demikian juga hindari penyedap yang berasal dari bahan-bahan sintetik. Dan juga untuk estetika, hindarilah makanan yang berwarna dari bahan-bahan sintetik. Carilah warna dari bahan makanan yang asli. Sekali lagi, bukan pewarna dari bahan sintetik. Langkah keenam dari 8 langkah tanam itu adalah mengkonsumsi makanan efektif dengan memberi makanan segar. Misalnya, untuk kebutuhan protein dan lemak diambil dari daging yang baru dipotong dari hewan sembelihan, bukan yang sudah olahan seperti sosis, pentol bakso, lemak trans seperti mentega, kremer, dan lain-lain. Kebutuhan karbohidrat diambil dari beras, biji-bijian, kentang, dan lain-lain. Bukan dari gula dan alkohol apalagi. Selain bertujuan untuk memberi makanan bermutu, adalah juga dalam rangka menghindari beban tambahan untuk kerja hati dan sistem pencernaan makanan serta proses-proses metabolisme. Langkah ketujuh dari 8 langkah tanam itu adalah berjemur untuk aktivasi dari vitamin D yang sangat besar fungsinya menunjang metabolisme. Waktunya adalah antara pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan durasi 10 sampai 15 menit rutin setiap hari. Langkah ke-8 dari 8 langkah tanam itu adalah berpikir positif.
berprasangka baik, berharap kebaikan untuk diri dan orang-orang yang dicintai, bersyukur dan senantiasa berdoa kepada Zat yang Maha Kuasa. Sahabat sehat, bagaimana dengan obat-obatan yang biasa diminum penderita seperti glibenclamid, metformin, dan injeksi insulin? Kami berpandangan bahwa glibenclamid itu baik untuk merangsang pankreas kerja keras memproduksi hormon insulin. Tetapi upaya untuk rekonstruksi pankreas menjadi bersamaan dengan pembebanan oleh obat tersebut. Kalau tetap diberikan, maka sifatnya adalah emergensi, sementara saja, bukan untuk sepanjang hidup. Metformin adalah untuk mencegah liver merubah lemak menjadi gula, adalah baik untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Tetapi tujuan pengobatan kita selain mengurangi kadar gula darah adalah sekaligus memberi gula kepada sel. Maka tujuan yang terakhir ini tidak tercover. Maka yang terbaik menurut pandangan kami adalah memanjakan pankreas dengan memberi injeksi hormon insulin agar supaya rekonstruksi pankreas dengan 8 langkah babat tanam tadi mempunyai harapan yang lebih baik, yaitu tersedia cukup nutrisi sel yang siap pakai sebagai bahan baku untuk membentuk hormon termasuk hormon insulin. Tersedia cukup nutrisi sel yang siap pakai sebagai bahan baku untuk membentuk enzim termasuk enzim lipase supaya menggerus plak pengganggu reseptor insulin sehingga menjadi lebih sensitif, menjadi lebih peka, normal. Maka berangsur pankreas akan bangkit kerja untuk produksi hormon insulin dan beban kebudukan reseptor insulin di dinding sel semakin berkurang. Atas dasar inilah harapan kesembuhan penderita kencing manis bisa didapat dalam waktu beberapa bulan saja. Sampai jumpa sahabat sehat, semoga kita selalu berada dalam kondisi sehat paripurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.